Halo, perkenalkan nama aku Dewi Renggani, NIM C241945. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan atau mengulas mengenai mata kuliah biologi perikanan. Biologi perikanan itu terdiri dari dua cabang ilmu, yaitu natural history dan dinamika populasi. Nah, di biologi perikanan kita menganalisis tiga aspek, yaitu aspek pertumbuhan ikan, aspek reproduksi ikan, dan aspek makanan ikan. Nah, pertumbuhan merupakan perubahan dimensi, panjang, berat, volume, dan ukuran jumlah persatuan waktu baik individu, komunitas maupun stok. Kemudian terdapat dua pola pertumbuhan, yaitu pola isometrik dan juga alometrik. Pola isometrik terjadi saat pertambahan panjang dan pertambahan berat seimbang, sedangkan pola alometrik di mana pertambahan panjang dan pertambahan berat tidak seimbang. Nah, dan pola alometrik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu alometrik negatif dan alometrik positif. Di mana alometrik negatif pertambahan berat lebih dominan. Kemudian alometrik negatif pertambahan panjang lebih dominan. Di aspek pertumbuhan ini kita menganalisis distribusi frekuensi panjang, faktor kondisi, dan hubungan panjang bobot. Distribusi frekuensi panjang ini yaitu kita dapat mengetahui persebaran panjang ikan di suatu perairan. Kemudian hubungan panjang bobot ini saling berpengaruh terhadap bentuk tubuh serta keadaan organisme tersebut, di mana pertambahan berat dipengaruhi oleh pertambahan panjang, sehingga kita menganalisis hubungan antara pertambahan berat dan pertambahan panjang. Kemudian ada faktor kondisi, di mana faktor kondisi ini adalah suatu keadaan atau pematokan ikan yang dinyatakan dalam angka-angka berdasarkan pada data panjang dan data berat. Kemudian aspek reproduksi. Informasi dari aspek reproduksi ini berguna untuk membantu dalam memprediksi struktur populasi ikan, dinamikanya, serta potensi ikan tersebut. Lalu di reproduksi ini kita menganalisis nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan juga diameter telur. Nisbah kelamin ini merupakan perbandingan antara jenis kelamin ikan jantan dan jenis kelamin betina. Hal ini digunakan untuk menentukan ideal atau tidaknya suatu perairan. Kemudian ada tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan ini kita dapat mengetahui tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Dengan menganalisis tingkat kematangan gonad ini, kita melakukan secara dua cara, yaitu morfologi atau histologi. Kemudian ada indeks kematangan gonad, yaitu perbandingan antara berat gonad terhadap tubuh ikan. Lalu ada fekunditas, merupakan jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Fekunditas ini ada fekunditas nisbi dan juga fekunditas total. Selanjutnya ada diameter telur. Nah, diameter telur ini merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang telah ditera. Nah, kita dapat mengetahui dari diameter telur ini kita dapat mengetahui pola pemijahan ikan. Apakah ikan tersebut pola pemijahannya total spawner atau partial spawner? Apabila ikan memijah total spawner apabila yang tersebut memijah secara hanya sekali, mengeluarkan telurnya sekali. Sedangkan partial spawner itu ikan mengeluarkan telurnya secara bertahap. Selanjutnya adalah makanan ikan, aspek makanan ikan. Nah, makanan ikan ini makanan ini merupakan organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupannya dalam perkembangan organ tubuhnya. Dalam aspek makanan ikan, kita menganalisis indeks preponderans, luas lorong, tumpang tindih, panjang usus relatif, hubungan volume makan ikan dengan panjang tubuh, lalu indeks isi lambung. Nah, indeks preponderan ini kita dapat mengetahui jenis-jenis makanan yang dimakan oleh ikan, dan kita dapat mengetahui makanan utama ikan, makanan pelengkap ikan, makanan tambahan, maupun makanan pengganti ikan. Selanjutnya, luas lorong ini mengindikasikan bahwa jenis makanan yang dikonsumsi ikan itu lebih beragam. Luas lorong ini mencerminkan
proporsi jumlah jenis sumber daya makanan yang dimanfaatkan oleh ikan. Apakah ikan tersebut selektif atau tidak selektif dalam memanfaatkan makanannya. Lalu ada tumpang tindih. Tumpang tindih ini merupakan dari tumpang tindih ini kita dapat mengetahui persaingan antar ikan. Apakah persaingannya besar atau kecil. Selanjutnya ada panjang usus relatif. Dalam mengatasi panjang usus relatif, kita dapat mengetahui ikan tersebut termasuk ke dalam kelompok karnivora, omnivora, ataupun herbivora. Ikan nilai PUR kurang dari 1 menunjukkan ikan tersebut ikan karnivora. Sedangkan apabila nilai PUR-nya tengah-tengah, ikan tersebut adalah omnivora. Dan jika apabila panjang usus ikan tersebut lebih dari 3, maka ikan tersebut termasuk ke dalam ikan herbivora. Selanjutnya hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan. Kita dapat mengetahui bahwa perubahan ukuran tubuh ikan dapat menyebabkan perubahan volume makanan ikannya pula. Selanjutnya ada indeks isi lambung. Dari indeks isi lambung ini kita dapat menentukan aktivitas makan ikan per satuan waktu yang diestimasi dalam perbandingan antara bobot pakan dalam saluran cerna ikan serta bobot saluran cernanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.